Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga ibu dan anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia kelas 8 langsung dari studio Sikamaseang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengingatkan kepada anakku sekalian untuk senantiasa menjaga kesehatan, apalagi di musim pandemi seperti ini, dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak. Untuk memulai, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita ini dapat berberkah dan bermanfaat, serta pandemi di Indonesia ini bisa kembali pulih dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi, kali ini kita akan belajar tentang bukunya. Jadi ingat, Ibu sudah pernah bilang bahwa kita untuk semester 2 ini kita belajar cuma 2 bab, yaitu teks persuasi dan non-fiksi. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar, yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, jadi hari ini apa yang akan kita pelajari? Jadi di dalam menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, kita akan belajar yang pertama. Jadi yang pertama kita pelajari itu adalah klasifikasi dan pengertian buku. Kemudian yang kedua kita akan belajar perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang ketiga, hari ini kita juga akan belajar tentang ungkapan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Oke, selanjutnya. Apa yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah klasifikasi buku. Nah, kalian tentu, anak-anakku sekalian sudah pernah ya memberikan atau melihat dan hidup berdampingan dengan buku-buku yang ada di sekitar kalian. Entah itu buku tulis, buku pelajaran, ensiklopedia, kemudian buku cerita, novel dan sebagainya. Nah, kita akan belajar apa sih pengertian dari buku itu. Ada yang tahu? Nah, kalau kalian lihat di layar, buku itu adalah sekumpulan lembar kertas cetak yang disatukan di antara dua sampul. Jadi nilai utama buku adalah teks, bahasa, dan ilustrasi yang tercetak pada lembaran kertas. Jadi ada 3 ya nilai utama yang terdapat dalam buku. Yang pertama itu ada pasti teksnya, kemudian bahasa yang digunakan, dan selanjutnya ilustrasi. Jadi ini 3 unsur yang ada dalam buku. Nah, buku itu dibuat oleh penulis, biasanya dilengkapi dengan ilustrasi. Seorang penulis buku disebut penulis atau pengarang. Jadi seseorang yang menggambar buku di dalam buku itu disebut apa? Ilustrator. Jadi kalau gambarannya itu disebut ilustrasi, sedangkan yang membuat gambar dalam buku itu disebut ilustrator. Baik, selanjutnya, nah kita masuk ke klasifikasi atau penggolongan buku. Jadi di sini kita akan mempelajari golongan buku, ada 2 ya yang besar. Yang pertama itu fiksi dan non-fiksi. Oke, sudah ada yang pernah mendengar fiksi? Fiksi, kalau kalian menonton film atau sinetron itu biasanya kan di awal-awal sudah diingatkan tentang fiktif, bahwa yang dilakukan ini fiktif. Kalaupun ada kesamaan, itu berarti hanya kebetulan. Nah, apa itu fiksi? Ada yang tahu? Apa itu fiksi? Oke, jadi kita lihat
karena kita bahasa Indonesia berarti kita merujuk ke KBBI. Kita lihat, fiksi itu adalah cerita rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan seperti roman, novel, hikayat, dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam fiksi. Kalau kalian biasa mendengar cerita dari nenek moyang kalian, dari orang tua kalian, misalnya mitos, misalnya tidak boleh duduk di pintu. Nah, itu juga termasuk ke dalam fiksi. Tapi di sini yang kita bahas adalah bukunya, ya. Jadi dalam buku itu adalah ada hal-hal fiktif atau yang tidak nyata. Oke, selanjutnya. Kata fiksi itu berasal dari bahasa Latin yang katanya itu adalah fictum. Apa artinya? Fictum itu artinya diciptakan, jadi direka-reka. Jadi hal yang tidak ada menjadi ada. Itu yang dinamakan dengan fiksi. Kemudian, nah kira-kira apa pengertiannya fiksi? Kalau kita rangkum dari pengertian KBBI dan dari bahasa Latin tadi. Jadi buku fiksi adalah buku tentang cerita yang tidak terjadi. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta. Jadi dia tidak terjadi ya, itu fiksi atau fiktif. Oke, selanjutnya non-fiksi. Jadi dalam non-fiksi itu kita juga merujuk kepada KBBI. Apa itu non-fiksi? Jadi non-fiksi adalah hal yang tidak bersifat fiktif tadi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Misalnya tentang karya sastra, tentang karangan, tentang gempa bumi, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dalam kategori buku non-fiksi. Oke, sampai sini paham yang untuk non-fiksi? Paham ya? Oke, selanjutnya. Jadi buku non-fiksi itu adalah tentang fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Jadi kebalikannya dari fiktif tadi. Jadi kalau fiksi itu adalah hal yang tidak terjadi. Sedangkan non-fiksi itu adalah hal yang nyata. Jangan sampai dibalik ya, karena biasanya kita itu akan tertukar karena katanya non, akhirnya kita mengalihkan atau mengartikannya sebagai sesuatu yang tidak nyata. Padahal terbalik, fiktif itu berarti tidak nyata, sedangkan non-fiksi atau non-fiktif itu berarti yang nyata. Oke, sampai sini paham ya? Baik, anakku sekalian, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita klasifikasikan tentang buku. Jadi ada dua, buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita masuk ke perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalau kalian lihat di layar, di situ sudah ada 6 pembeda. Jadi 6 pembeda antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi yang pertama, kita lihat dari sifatnya dulu. Jadi pembeda pertama itu sifat. Sifatnya apa? Yang pertama, kalau buku fiksi itu dia tidak ilmiah. Sedangkan buku non-fiksi, dia bersifat ilmiah. Artinya melalui kajian ya. Jadi kalau buku fiksi itu tidak perlu sesuatu yang ilmiah. Sedangkan buku non-fiksi itu isinya pasti ilmiah. Atau bisa dipertanggungjawabkan karena ada data-datanya. Ada fakta-faktanya, ada bukti-buktinya yang banyak. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat dari segi data yang diperoleh. Dari segi data yang diperoleh, yang pertama, kalau buku fiksi itu berarti imajinasi atau hayalan, artinya dari pikiran kita saja. Jadi, kalau kalian membuat karangan, misalnya kalian semester 2 di kelas 7 kemarin, kalian sudah membahas atau mempelajari tentang fabel ya. Nah, di situ itu juga masuk ke dalam buku fiksi. Jadi kalau kalian menemukan buku cerita dongeng anak atau fabel, buku fabel, kumpulan fabel, itu merupakan isinya
hanya berupa imajinasi atau hayalan, jadi tidak terjadi. Nah, itu masuk ke dalam kategori buku fiksi. Paham ya kalau buku fiksi? Oke, selanjutnya kita ke buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini data yang diperoleh itu merupakan penelitian ilmiah. Jadi beda dengan buku fiksi. Kalau buku fiksi itu dia merupakan imajinasi, hanya karangan belaka. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu berupa penelitian ilmiah. Jadi tidak boleh serta-merta membuat karangan tanpa ada dasarnya. Harus ada penelitiannya terlebih dahulu. Harus ada kajiannya terlebih dahulu sehingga hal yang dapat disampaikan dalam buku itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sampai di sini paham ya untuk data yang diperoleh. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah bentuk teks. Nah, bentuk teksnya kalau kita lihat buku fiksi itu berupa narasi. Jadi ini juga bentuk teks ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar narasi. Nah, itu juga sudah kalian pelajari, ada di teks berita. Jadi bentuknya narasi kalau dalam buku fiksi. Jadi sedangkan buku non-fiksi itu bisa berupa teks eksposisi, kemudian argumentasi, dan laporan. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar LHO, nah itu masuk ke dalam kategori buku non-fiksi atau buku yang nyata karena merupakan sesuatu yang sudah melalui penelitian ilmiah. Selanjutnya, kita lihat dari gaya bahasanya. Gaya bahasanya untuk buku fiksi itu kita lihat di layar tidak baku dan menggunakan majas. Nah, ini kalau kalian lihat dalam cerita-cerita, mitos, fabel dan sebagainya itu kan banyak dialog. Nah, dialog itu biasanya sesuai dengan bahasa sehari-hari. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu kita biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Makanya ketika kita menggolongkan buku fiksi, melihat dari gaya bahasanya, maka kita bisa simpulkan bahwa gaya bahasa untuk buku fiksi itu tidak baku atau selalu menggunakan majas atau ungkapan. Jadi bisa sekali dikenali, gampang sekali dikenali antara buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu berarti kebalikan dari buku fiksi, yaitu baku. Kalau buku fiksi atau fiktif itu tidak baku, sedangkan non-fiksi itu baku. Oke, sampai di sini gaya bahasa paham ya? Selanjutnya kita ke maknanya. Jadi maknanya buku fiksi itu menggunakan makna konotatif. Apa itu konotatif? Makna yang tidak sebenarnya. Jadi dia istilahnya bertingkat-tingkat maknanya. Jadi kalau ada juga yang dinamakan denotatif. Nah, dalam buku non-fiksi kita yang dipelajari itu adalah menggunakan makna denotatif. Jadi kalau dalam fiksi atau fiktif itu menggunakan konotatif, yang artinya maknanya bertingkat, jadi harus melalui kajian karena dia menggunakan majas. Nah, sedangkan dalam buku non-fiksi kita menggunakan makna denotatif atau makna yang lugas atau makna yang sebenarnya. Jadi tanpa tedeng aling-aling, tanpa basa-basi, itu kalau dalam buku non-fiksi. Jadi apa yang mau disampaikan langsung disampaikan secara lugas, secara langsung, tanpa perlu menggunakan ungkapan. Itu kalau dari segi makna. Nah, kita lihat dari segi fungsinya. Untuk apa sih itu kita melihat atau kita mempelajari tentang buku fiksi dan non-fiksi? Fungsinya apa itu? Kenapa ada buku fiksi? Kenapa ada buku non-fiksi? Jadi fungsinya, kalau buku fiksi itu sebagai hiburan. Jadi kalau kalian membaca novel, tujuannya apa? Untuk menghibur kan? Nah, makanya buku fiksi itu bertujuan atau berfungsi sebagai hiburan saja. Jadi kalau kalian membaca
hal-hal yang tidak benar itu jangan dimasukkan ke dalam pikiran, jangan dimasukkan ke dalam hati, karena hanya berfungsi sebagai hiburan. Oke, selanjutnya untuk buku non-fiksi. Buku non-fiksi fungsinya apa? Berfungsi sebagai sesuatu untuk menambah pengetahuan. Jadi kebalikannya, kalau tadi fiksi itu hanya untuk hiburan, kalau non-fiksi berarti untuk menambah pengetahuan. Oke, sampai di sini paham ya perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Oke, paham? Oke, Ibu anggap sudah paham. Baik, selanjutnya kita ke contohnya. Nah, tadi kalau kita sudah membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi, sekarang kita lihat contohnya. Kalian lihat di layar, itu ada fiksi. Jadi fiksi itu ada beberapa contoh di situ, buku fiksi. Ada cerpen, ada novel, ada dongeng, ada drama, ada puisi, ada apa lagi? Ada hikayat, ada fabel, ada mitos, ada komik, kemudian ada cerita rakyat. Jadi kalau kalian mendengar cerita rakyat, misalnya cerita rakyat Sulawesi Selatan, cerita rakyat Minangkabau, itu merupakan fiksi, tetapi dia dalam bentuk cerita, bukan secara langsung. Nah, kalau misalnya sudah dalam bentuk teks dituliskan dalam satu buku, itu berarti dia sudah masuk ke dalam buku fiksi. Selanjutnya kita lihat contoh non-fiksi. Non-fiksi itu di situ ada karya tulis ilmiah, ada skripsi, tesis, disertasi kalau kalian sudah kuliah S1, S2, S3 nanti. Kemudian ada buku pelajaran. Ini buku pelajaran kalian berdampingan. Kalau setiap hari kalian belajar di sekolah, di rumah, itu wajib ya kalian memiliki buku pelajaran. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori buku non-fiksi atau buku yang nyata, artinya sudah ada kajian di dalamnya. Jadi tidak mengada-ada. Selanjutnya ada jurnal, ada ensiklopedia. Kalau kalian berkunjung ke perpustakaan itu ada. Jadi dia dalam bentuk buku. Kemudian ada biografi. Biografi ini apa? Buku yang memuat tentang cerita hidup seseorang. Biasa mulai dari lahir sampai mereka meninggal. Oke, itu yang dinamakan biografi. Kemudian ada esai. Nah, esai ini karangan yang bersifat ilmiah. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan opini. Ini juga masuk kategori non-fiksi. Kemudian ada pidato. Nah, naskah pidato itu tentu kalian kalau mau menyampaikan pidato kan harus sesuatu yang benar. Tidak mungkin kalian menggunakan, misalnya saja yang laki-laki membaca khutbah di masjid, itu kan sesuatu yang benar, sesuatu yang datangnya melalui kajian dan menggunakan wahyu yang benar gitu kan. Nah, kalau kalian lihat membuat teks-teks pidato tidak berdasarkan hal yang nyata, itu berarti dia masuk ke dalam fiksi, artinya cerita karangan belaka. Oke, sampai di sini paham ya tentang contoh-contohnya? Jadi nanti kalau disuruh membaca buku fiksi, silahkan dibaca. Kalian bisa mencari salah satu dari itu. Kalau disuruh membaca buku non-fiksi, silahkan salah satu dari itu, silahkan dibaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke ungkapan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu apa itu ungkapan? Ada? Oke, jadi ungkapan itu adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Jadi makna khusus di sini makna unsur-unsurnya seringkali menjadi kabur. Jadi seperti yang Ibu katakan sebelumnya bahwa ungkapan itu atau majas itu menggunakan makna yang bertingkat-tingkat. Jadi tidak langsung dimengerti dalam satu waktu. Misalnya apa contohnya? Misalnya keras kepala, apalagi kambing hitam. Nah, itu kan hal-hal contoh-contoh ungkapan yang, nah kalian bisa lihat di layar, itu ada contoh ungkapan dalam buku fiksi. Jadi ada kalimat Edo menjadi besar kepala setelah ia menjadi juara kelas. Nah, di situ yang
garis miring, maaf, yang tulisannya miring itu Edo menjadi besar kepala. Besar kepala itu kan kalau diartikan tidak, bukan kepalanya yang besar, bukan, tetapi sesuatu yang sebenarnya hatinya yang menjadi lebih sombong, seperti itu ya. Kalau besar kepala, jadi bukan sebenarnya kepalanya yang besar, tetapi hatinya yang menjadi sombong. Nah, itu yang dinamakan dengan besar kepala. Nah, ini ungkapan yang membutuhkan penelaan yang lebih jauh atau lebih maknanya seringkali menjadi kabur. Kita lihat contoh yang kedua. Kita harus menerima segala musibah atau keburukan dengan lapang dada. Apa itu lapang dada? Kan tidak mungkin misalnya kalian mau mengartikan satu-satu, di dalam dada itu ada lapangan, kan tidak mungkin. Makanya itu juga tidak nyambung dengan konteks kalimatnya. Makanya kita artikan lapang dada itu apa? Lapang dada itu menerima dengan qanaah, dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas, dengan apa lagi? Dengan tanpa syarat, dengan tanpa mengeluh. Itu yang dinamakan dengan lapang dada, menerima dengan lapang dada. Paham ya? Itu ungkapannya. Nah, yang ketiga, kita lihat lagi contohnya. Jangan menjadi anak yang panjang tangan. Kau bisa dijauhi oleh semua orang karena perilakumu. Nah, di sini ada kata jangan, itu larangan berarti ya, berarti ini ungkapannya sesuatu yang tidak baik. Nah, jangan menjadi anak yang panjang tangan. Bukan tangannya yang panjang ya, bukan tangannya yang panjang. Tetapi di sini yang dimaksud itu adalah orang yang suka mengambil milik orang lain yang bukan haknya, atau suka mencuri. Itu yang dinamakan dengan panjang tangan. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang sebenarnya untuk memperhalus atau konotatif, untuk memperhalus supaya kata-kata yang sebenarnya kasar itu bisa dihaluskan, walaupun artinya sama. Gunanya ungkapan. Oke, paham ya? Sampai di sini paham? Oke, baik. Selanjutnya, nah karena Ibu sudah membahas dari awal pengertian, kemudian contoh ungkapan. Nah, sekarang tugasnya adalah, jadi perhatikan baik-baik, tugasnya adalah cari 5 ungkapan dalam buku fiksi yang kalian baca, baik itu dari novel, cerpen, puisi, komik, apalagi fabel, hikayat, cerpen dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa cari 5 ungkapan dari buku itu. Kalian cari bisa dari internet, dari mana saja sumber yang kalian tahu, yang kalian pahami, yang kalian dapatkan. Cari 5 ungkapan, kemudian silahkan kirim ke saya melalui prosedur seperti biasa ya, melalui WA pribadi saya, WA pribadi Ibu di kelasnya masing-masing. Oke? Paham ya? Sampai di sini paham? Oke, baik. Terima kasih. Waktu pengumpulannya nanti sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang sudah dibagikan. Silakan diperhatikan waktu pengumpulannya. Kita bertemu lagi kembali dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu ucapkan selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.